Selamat datang kembali di channel Sarjana Online. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa di-share, like, follow, dan komen ya. Pembahasan apa yang akan kita bahas pada tanggal 3 Juli? Silahkan disimak, selamat menonton. Yang pertama, meletusnya Perang Saudara Romawi yang kedua. Ini adalah pertempuran kedua antara dua kaisar Romawi, yaitu Konstantinus I dan Licinius. Pada perang sebelumnya pada tahun 316, Konstantinus I telah mengalahkan Licinius pada pertempuran Cibalae dan menaklukkan seluruh semenanjung Balkan kecuali Trace. Sebuah perdamaian diperjuangkan namun mempertalikan hubungan antara dua kaisar tersebut masih menyulitkan. Perang ini meletus di dekat Adrianopolis, sekarang Edirne, Turki, dan untuk kedua kalinya Licinius mengalami kekalahan besar. Yang kedua, penobatan Raja Prancis pada tahun 987. Hugh Capet dinobatkan sebagai Raja Prancis dari tahun 987 hingga 996. Ia adalah raja pertama dari dinasti Capetia. Lahir dari keluarga bangsawan pada tahun 956, ia mewarisi wilayah kekuasaan ayahnya dan menjadi bangsawan terkuat pada masanya. Wafat di usia 56 tahun pada 24 Oktober 996. Yang ketiga, berdirinya kota Kaliningrad tahun 1255. Kaliningrad adalah ibu kota Oblast Kaliningradskaya, sebuah daerah administratif Federasi Rusia yang terletak di antara negara Lituania dan Polandia. Sebelumnya daerah ini milik Uni Soviet. Sebelum tahun 1945, daerah ini selama ratusan tahun dari 1255 sampai 1945 didiami oleh orang keturunan Jerman dan Prusia dan bernama Königsberg. Yang keempat, pada tahun 1608, kota Quebec didirikan. Kota Quebec yang kini menjadi bagian dari Kanada didirikan oleh seorang penjelajah asal Prancis yang bernama Samuel de Champlain. Samuel adalah orang penting dalam perkembangan Kanada karena ia dianggap telah membuat peta wilayah Kanada secara akurat sehingga memudahkan bangsa Prancis mendirikan pemukiman di Kanada. Memiliki luas wilayah 485,18 km persegi. Yang kelima, menyerahnya pasukan Inggris kepada pasukan Prancis tahun 1754. Pasukan Inggris di bawah pimpinan George Washington menyerah kepada pasukan Prancis yang dipimpin oleh Louis Coulon de Villiers. Dalam pertempuran benteng Necessity di dekat wilayah yang kini dikenal dengan nama Farmington dan Uniontown, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Prancis dibantu pasukan pribumi Amerika Serikat yang kita kenal sebagai orang Indian. Keenam, wafatnya pendiri Gerakan Sionisme Internasional tahun 1904. Gerakan Sionis muncul di Eropa Tengah dan Timur pada akhir abad ke-19 dan menyerukan kepada orang-orang Yahudi untuk bermigrasi ke tanah Israel yang merupakan tanah air Yahudi, di mana gerakan pembebasan nasional untuk pemulangan kelompok sosial keagamaan yang tersebar setelah ribuan tahun mereka meninggalkan tanah air Israel. Tokoh pendiri gerakan Sionisme ini adalah Theodor Herzl, lahir di Pest, Hungaria pada tanggal 2 Mei 1860. Dididik dalam semangat pencerahan Yahudi Jerman dan mengapresiasi ke dalam budaya modern. Ia secara resmi diberi sebutan Bapa Rohani Negara Yahudi. Ia meninggal di usia yang masih sangat muda, yakni 44 tahun, karena menderita radang paru-paru dan lemah jantung karena kebanyakan kerja di Enlag, Austria, Hungaria. Dan tahun 1949 jenazahnya dipindahkan ke Bukit Herzl di Yerusalem. Ayo, apa nama gedung ini? Siapa yang tidak tahu? Ini adalah Institut Teknologi Bandung, salah satu perguruan tinggi yang sangat terkenal di Indonesia. Yang ketujuh, pada tahun 1920 ITB didirikan. Salah satu perguruan bergengsi di Indonesia ini memiliki nama sebelumnya dengan pengejaan bahasa Belanda, Technische Hogeschool te Bandung.
Sejak tanggal 14 Oktober 2013, ITB telah memiliki 27 program studi yang terakreditasi secara internasional. Begitu banyak sarjana-sarjana yang sangat terkenal telah diluluskan dari perguruan ini. Sebelum lanjut, dimohon jangan lupa share, like, follow, dan komen ya, gratis kok. Yang ke-8, berdirinya Taman Siswa tahun 1922. Taman Siswa didirikan di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa didirikan sebagai bentuk perjuangan dalam menentang penjajahan di Indonesia melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa. Kesembilan, Belarusia memperoleh kemerdekaannya tahun 1944. Republik Belarusia adalah sebuah negara di Eropa Timur dengan ibu kota Minsk, berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut, Ukraina di selatan, Polandia di barat, dan Lituania dan Latvia di barat laut. Negara ini secara administratif dibagi menjadi 7 wilayah dan merupakan salah satu yang paling urban di dunia dengan lebih dari 40% dari total luas daratannya adalah hutan. Yang ke-10, kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Usaha perebutan kekuasaan atau kudeta dilakukan pihak oposisi atau kelompok Persatuan Perjuangan terhadap pemerintahan Kabinet Syahrir II di Indonesia. Pemicu peristiwa ini adalah ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Belanda. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh, sedangkan Kabinet Syahrir kedua yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Peristiwa itu lantas dikenang dengan nama Peristiwa 3 Juli 1946. Yang ke-11, pembentukan Kementerian Perburuhan di Indonesia pada tahun 1947. Mencatat sejarah pembentukan Kementerian Perburuhan di Indonesia yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3/1947. Kementerian Perburuhan ini adalah cikal bakal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Yang ke-12, Aljazair memperoleh kemerdekaan pada tahun 1962. Presiden Prancis Charles de Gaulle mengumumkan bahwa dirinya telah memberi kemerdekaan penuh kepada Aljazair. Meski demikian, secara resmi, Aljazair dinyatakan merdeka 2 hari kemudian. Aljazair, sebuah negara di pesisir Laut Tengah, Afrika Utara. Negara ini berbatasan dengan Tunisia di sebelah timur laut, Libya di sebelah timur, Maroko di sebelah barat, Sahara Barat, Mauritania dan Mali di sebelah barat daya, Niger di sebelah tenggara, dan Laut Tengah di sebelah utara. Yang ke-13, pada tahun 1988, kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat menembak jatuh Iran Air. Penerbangan 655 Iran Air ini melintas di atas Teluk Persia. Padahal pesawat tersebut adalah pesawat penumpang yang sama sekali tak ada hubungannya dengan konflik bersenjata. Pihak Amerika Serikat mengaku telah salah mengidentifikasi pesawat tersebut sebagai pesawat tempur F-14 Tomcat. Akibat insiden itu, seluruh awak dan penumpang pesawat yang berjumlah 290 orang tewas, termasuk 38 warga negara asing asal Uni Emirat Arab, India, Pakistan, Italia, dan Yugoslavia, serta 66 anak-anak. Sementara Amerika Serikat pasca insiden tersebut menyatakan penyesalan atas insiden tersebut, tetapi belum pernah menyatakan bertanggung jawab secara resmi, membayar ganti rugi maupun meminta maaf secara resmi kepada Iran hingga hari ini. Yang ke-14, dimulainya pasar modal syariah di Indonesia. Mencatat sejarah dimulainya pasar modal syariah di Indonesia dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Yang ke-15 adalah pemilihan umum Thailand tahun 2011.
di mana Perdana Menterinya adalah wanita pertama dalam sejarah Thailand, yaitu Yingluck Shinawatra dari Partai Pheu Thai dengan mayoritas kursi 265. Yingluck Shinawatra lahir pada tanggal 21 Juni 1967, seorang pebisnis wanita pada awalnya lalu terjun ke dunia politik. Dia juga menjadi Perdana Menteri termuda Thailand selama 60 tahun terakhir. Demikianlah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Juli yang bisa saya bagikan. Semoga menambah pengetahuan para penonton. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen, share, dan like ya. Gratis kok. Terima kasih.